Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom, Dor, damai sejahtera bagimu. Puji syukur, senang banget di hari yang baru ini, Pastor Randy kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, baik lewat platform TikTok, YouTube, Facebook, Telegram, maupun juga WhatsApp. Tuhan Yesus beserta kita. Kami hadir memberikan penguatan bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya yang sedang dalam pergumulan persoalan kehidupan, keluarga, rumah tangga, hidup dalam kekalahan, penyakit, dan juga tantangan yang sudah hadapin. Biarlah lewat pelayanan ini hadir, Bapak Ibu boleh mendapatkan penguatan. Dan bagi banyak orang-orang sakit, Tuhan Yesus menolong dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Halo semuanya. Wah, ramai sekali. Langsung disapa oleh ribuan Bapak Ibu sekalian, pemirsa, tamu-tamu maupun juga yang menyaksikan live streaming ini. Halo, shalom. Ada Widya 1234, Eeng, halo, Hermine, Fani, ya, Juma ini, puji Tuhan, Jumene, ada di sana juga, Risna, Simbolong, Horas. Ayo silakan Bapak Ibu sebelum Pastor akan membawakan pujian yang akan membangkitkan setiap kita. Silahkan, ayo Yulitan dibagikan tautan ini di tab-tab layar. Mana tab-tab layarnya? Semangat, di-share, di-posting ulang, di-like, tolong di-subscribe ya. Sama-sama yuk kita memuji Tuhan Yesus. Ketika engkau jatuh, bahkan sudah sampai kondisimu terpuruk saat ini, bahkan engkau sudah sangat lemah, putus asa, dan ada di antara saudara yang sakit. Hari ini lewat pujian dan doa-doa, Bapak Ibu akan mendapat penguatan, jalan keluar, dan kesembuhan ilahi. In Jesus' name. Pujian ini sangat memberkati. Kalau saudara merasa terberkati, di-share ya. Puji Tuhan. Saya pribadi terberkati banget. Kemarin juga saya bawakan, ada puluhan ribu orang yang terberkati. Hari ini saudara-saudara pasti terberkati. Saat engkau ada dalam lembah kekelaman, Tuhan hadir memberikan engkau cahaya. Meskipun Tuhan tak
menolong meskipun Tuhan belum menolong hari ini. Meskipun ada duri di dalam daging, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doa belum terjawab, meskipun hati habis lenyap, tetap milikilah pengharapan. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Apakah Anda sedang mengalami ini? Berkali-kali Yesus tolong, berkali-kali kau jatuh, Yesus tolong. Berkali-kali Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit Yesus ada, Yesus setia. Berkali-kali aku jatuh, tapi Yesus tolong. Berkali-kali aku gagal, Yesus kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus ada, Yesus setia. Meskipun doaku belum terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memiliki pengharapan kepadamu Tuhan Yesus. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali aku jatuh, Yesus menolong. Berkali-kali aku gagal, Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada, Yesus setia. Berkali-kali aku jatuh, tapi Yesus tetap masih menolong aku. Berkali-kali aku gagal, Yesus mau kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus ada, Yesus setia. Berapa kali pun di hari yang kemarin kita pernah gagal, bahkan kita terjatuh sampai terpuruk, Yesus tetap tolong, Yesus hadir dan kuatkan. Karena dialah Tuhan yang setia, yang tidak dapat menyangkal dirinya. Dialah sang setia. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, kalau engkau merasakan engkau membutuhkan Tuhan menolong kita. Ya, Tuhan selalu setia. Berkali-kali aku jatuh, Yesus tolong. Berkali-kali kau gagal,
Yesus kuatkan dalam rasa sakit. Yesus hadir, Yesus setia. Oh, berkali-kali Yesus tolong, berkali-kali Yesus kuatkan dalam lembah kelam. Yesus ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam, Yesus ada. Yesus itu setia banget. Ketika rame-rame, Tuhan Yesus setia banget. Sampai selama-lamanya kesetiaannya tidak meninggalkan kita. Siapa yang merasa terberkati dalam pujian ini? Saya terberkati banget. Pastor bawakan sekali lagi pujian ini biar semua masuk di hati dan membawakan kita perubahan. Yang tadi putus asa, kita berpengharapan. Yang tadi merasa alone seorang diri, tidak lagi ya. Karena ada kasih-Nya Tuhan yang menyinari langkah hidupmu. Pujian ini jadi berkat banget. Meskipun Tuhan Yesus belum menolong, meskipun ada duri di dalam daging, tetaplah memilih untuk percaya dan mengucap syukur ya, dan mengucap syukur. Meskipun doamu belum terjawab, meskipun hatimu habis lenyap, tetap miliki pengharapan. Tetaplah memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus tolong. Berkali-kali Yesus tolong. Berkali-kali Yesus kuatkan dalam rasa sakit. Yesus ada, Yesus setia. Berkali-kali Yesus tolong. Oh, berkali-kali Yesus kuatkan dalam lembah kelam. Yesus ada, Yesus setia. Mana tap-tap layarnya yang mengalami kesetiaan Tuhan Yesus? Amin. Meskipun doamu belum terjawab, meskipun hati hampir habis lenyap, tapi tetap memiliki pengharapan. Ku tetap memilih untuk percaya
dan mengucap syukur. Yes. Berkali-kali aku jatuh, tapi Yesus tolong. Berkali-kali kita gagal, tapi Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus hadir. Yesus setia. Berkali-kali kita gagal, Yesus tolong. Berkali-kali kita jatuh, tapi Yesus tetap kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus hadir. Yesus setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sampai hari ini tidak pernah berubah. Yang percaya, angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau setia, Engkau setia. Aku merasakan kesetiaan-Mu yang tidak pernah luntur. Sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Yeay. Berkali-kali aku jatuh, tapi Yesus tolong Anda juga. Berkali-kali kamu gagal, Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada. Yesus setia. Amin. Berkali-kali aku jatuh, kita jatuh, tapi Yesus tolong. Oh, berkali-kali kita gagal, tapi Yesus bangkitkan dan kuatkan setiap kita. Dalam lembah kelam, Yesus ada. Yesus setia. Oh, dalam lembah kelam, Yesus ada. Tuhan Yesus setia banget. Kesetiaan Tuhan tidak pernah luntur, tidak pernah berubah. Seperti sungai mengalir, mencari setiap hati yang rendah di hadapan Tuhan dan selalu berharap akan kesetiaannya. Amin. Tuhan mengubah hidup yang pahit menjadi manis. Dan hari ini biar setiap kehidupan orang percaya, saudara dan saya, menjadi manis di hadapan Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Ya, manis lebih daripada madu para raja. Itulah hidup yang diubahkan dalam anugerah Tuhan Yesus. Rime, glory, bless you all. Puji Tuhan. Inilah yang kurindukan Tuhan selama aku hidup. Ya Tuhanku, selama-lamanya Tuhan Yesus baik banget. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu
selama ku hidup. Amin. Halo semuanya, Bapak Ibu terkasih, renungan hari ini bagi saudara yang mengimani janji Tuhan, tetaplah berharap karena Tuhan adalah setia. Mungkin saudara yang pertama kali dengar ini dan engkau belum pernah mengimani, saya mengajak Bapak Ibu terkasih mengimani seperti seturut firman-Nya. Tuhan Yesus itu tidak dusta. Tuhan Yesus benar apa yang Dia firmankan. Ketika saudara sebagai orang yang percaya kepadanya mengimani, Tuhan janji dan Tuhan genapi dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana satu contoh seorang ibu menghadapi satu pergumulan yang dia hadapi ketika dihadapkan dengan hakim yang lalim. Tetapi di situ Tuhan mengajar kita untuk tetap berharap, tetap berdoa, tetap percaya, tetap bertekun. Bahkan dikatakan firman Tuhan sebelum kita akan baca, seorang hakim yang lalim itu bisa berubah dengan ketekunan. Imani apa yang kau yakini, yakini apa yang kau imani, dan jalankan hidupmu sebagai orang percaya yang berjalan dengan kehidupan supranatural. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat mendengar firman Tuhan, setiap kita pasti akan mendapat berkat dan penguatan karena firman Tuhan ini adalah suara Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Seperti yang tadi saya katakan, kisahnya seperti apa? Kisahnya seperti ini, Bapak Ibu terkasih. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Puji syukur, firman yang sangat indah di saat ini dan kita akan mendengarkannya. Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Dalam Injil Lukas 18 sampai 8 ada tertulis, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Berdoa itu tidak kadang-kadang ya, tapi Tuhan Yesus memberi clue di sini, harus selalu berdoa. Dan saat setia berdoa, tekun berdoa, lakukanlah itu dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan-bosan. Kalau kita tahu bahwa sebetulnya doa adalah kebutuhan, maka kita tidak akan bosan, tidak akan jemu, bahkan kita selalu, manusia rohani kita, mencari namanya kehidupan doa. Seperti dagingmu tiap hari lapar dan kau kasih makan. Bahkan satu hari ada yang sampai 3 kali lebih, pakai tambah pula. Demikian pun ketika kita sadar bahwa kita adalah manusia rohani, kita akan mencari di mana kita bisa berdoa.
Doa itu memuaskan kita. Doa itu menghilangkan dahaga, rasa haus dalam roh kita. Maka Tuhan berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Dan doa itu bukanlah satu suka-suka kita, tapi di sini Tuhan kasih petunjuk, kamu harus selalu berdoa. Artinya kalau mau rohanimu sehat, jasmanimu baik, kamu harus selalu berdoa. Kalau kau mau terjaga imanmu, kamu harus selalu berdoa. Nah, berikutnya Tuhan kasih ilustrasi ya, bagaimana ada seorang ibu yang meminta untuk dibela perkaranya di pengadilan, dan dia harus hadapi hakim yang lalim. Ayat 2 berkata, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, ya. Jadi lalim, kata Alkitab, seperti itu kelakuan hakim, ya. Tidak takut Tuhan, tidak menghargai orang lain. Ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda, seorang ibu janda, yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Berapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut Tuhan, katanya, ya, dan tidak menghargai, tidak menghormati seorang pun, namun karena ibu janda ini bikin susah, menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Apa yang dikatakan? Daripada saya susah-susah, saya mending bantu dia. Jadi ini sepertinya dia mencari jalan keluar buat dirinya, tapi sebetulnya dia memberikan jalan keluar kepada ibu janda ini yang bertalu-talu, tidak jemu-jemu. Dia yakin, dia berusaha. Ya, saya teringat satu kisah lucu, tapi bisa membantu kita menjadi rema dari ayat-ayat ini. Bertetanggaan satu keluarga Kristen dan satu orang tidak percaya kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, maka dia tidak berdoa. Orang Kristen ini hidup dalam doa, ya, bahkan dia kebutuhannya pun dia bawa dalam doa. Hingga suatu hari, maksud niat dari orang yang tidak percaya Tuhan ini, ya tidak percaya doa, dan satu paket ya, dia mau ngeprank. Saat dia mendengar tetangganya berdoa, ya Tuhan, berikanlah kami hari ini makanan secukupnya. Berkatilah keluarga kami sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami perlukan, Tuhan tolong sediakan. Ketika tetangganya yang tidak percaya Tuhan, tentu nggak percaya kuasa doa, dia mau ngeprank. Apa yang dia buat? Dia pergi ke toko, dia belanja. Dia belanja ya kebutuhan hari-hari gitu.
ada roti, ada gula, ada mentega, dia belanja. Habis gitu dia lekas buru-buru kembali, lalu dia letakkan, dia tahu bahwa keluarga Kristen ini masih di rumah belum keluar. Maka belanjanya itu dia taruh di depan pintu rumah mereka sambil dia tungguin. Ketika mereka keluarga Kristen ini keluar dari rumahnya, buka pintu, dia kaget karena ada satu plastik tersedia makanan, minuman gitu, kebutuhan hidup. Lalu akhirnya dia kaget, seraya dia angkat, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau dengarkan doaku Tuhan. Engkau kirimkan makanan untuk kami keluarga ini. Maka di sebelah itu sambil dia mengintip, tertawa terbahak-bahak, dia tidak tahan. Waktu dia tidak tahan, maka dia menghampir, dia berkata, ha. Itu bukan dari Tuhan. Itu saya yang belanja di toko, lantas beli, taruh di depan pintu rumahmu. Sambil ketawa dia, lalu keluarga Kristen ini tetap mengucap syukur dan dia tambah doanya. Saudara, dia doanya apa? Dia berkata, Tuhan terima kasih, bahkan Engkau sanggup mengirim orang yang tidak percaya kepadamu untuk memberkati kami. Lantas dia dengar doa itu, dia bingung, dia heran, dia mikir, iya juga ya, malah dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjawab doa dari orang Kristen ini. Bapak Ibu terkasih, kadang-kadang kita melihat situasi-situasi yang buruk kita hadapi. Tapi percayalah, tangan Tuhan lewat doa-doa kita bisa mengubah seseorang atau keadaan yang buruk untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Seperti kisah hakim yang lalim tadi. Dia merasa dia mau cari solusi daripada diganggu. Justru solusi yang dia kasih itu memberikan solusi kepada ibu yang tekun berdoa, ibu yang tekun berharap, ibu yang tetap percaya sekalipun menghadapi hakim yang lalim. Ketika saudara dengar firman Tuhan ini, mungkin ada rema, atau saudara yang berharap akan janji Tuhan, atau saudara yang pertama kali dengar ini, engkau dalam kondisi terpuruk, putus asa. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang sedang lemah tubuh atau sakit. Ada banyak orang-orang yang mau datang ke Balikpapan, mau ketemu Pastor Andi Simon. Saya bilang nggak usah datang. Kalaupun mau datang, ya kebaktiannya hari Minggu pagi, ya nanti kita akan bantu mendoakan. Tapi ketahuilah, dengan bertekunmu kepada Tuhan, bukan berharap pada manusia. Manusia itu mungkin bisa seolah-olah ngeprank kita kayak tadi. Mungkin bisa engkau hadapi hakim yang lalim. Mungkin bahkan engkau dihadapi pencobaan dengan orang-orang yang jahat kepada engkau. Yang kau bertekun lewat doa, berharap dengan percaya. Dengar renungan ini dan kau mulai bangkit dan imani janji Tuhan, maka apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin, itu dapat menjadi mungkin. Karena bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 17.
ayat 7 dari Lukas 18. Saya baca sekarang, biar nggak salah ya. Lukas 18 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Doa tidak pernah sia-sia. Tuhan membenarkan orang-orang yang berdoa kepadanya siang dan malam. Berharap kepada manusia bisa kecewa. Berharap pada dunia yang tidak pasti bisa kecewa. Tapi berharap kepada Tuhan Yesus, engkau tidak akan dikecewakan. Dokter tidak pernah janji dengan kasih obat lantas pasien pasti sembuh. Dosen tidak pernah janji masuk kuliah selesai pasti sukses. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus berjanji, barang siapa yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus berjanji, mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa janji Tuhan. Jadi kalau saudara mau pegang janji, peganglah janji Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji tidak ingkar. Kalaupun manusia ada yang berjanji, manusia bisa ingkar. Tetapi Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Dialah sang setia. Tuhan akan membenarkan orang-orang yang berdoa kepadanya dengan tidak jemu-jemu, berharap kesetiaannya, pertolongannya siang dan malam. Tuhan tidak akan mengulur waktu untuk menolong mereka. Itu kata firman Tuhan. Ayat 8, aku berkata kepadamu, Tuhan akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman di bumi itu adalah perbuatan. Ya, perbuatan maksudnya apa? Apakah kita percaya kepada Tuhan ini hanya lip service atau tindakan? Ini yang saya maksud dengan perbuatan. Ya, iman di bumi itu perbuatan atau tindakan. Iman itu sola fide, hidup dengan iman. Tapi jangan hanya di mulut. Tapi iman itu harus dihidupin. Tuhan mencari iman yang dihidupin di bumi ini. Katakan saja ada 10 orang kusta yang disembuhkan sama Tuhan Yesus. Tapi satu saja yang beriman untuk bertindak kembali, mengucap syukur. Demikian pun juga katakanlah ada 10 anak Tuhan Yesus. Mungkin hanya 1 atau 2 atau 3 yang mengimani sungguh-sungguh firman Tuhan. Yang lain ya seadanya. Tuhan mencari yang 1, 2, dan 3 itu. Dan kadang-kadang penderitaan, pergumulan, masalah, keterpurukan, kesulitan, sakit penyakit membuat orang harus percaya akan janji Tuhan. Jadi saudara, tidak selamanya air matamu itu adalah suatu celaka bagi engkau. Justru situasi membuat engkau menangis. Tuhan sedang merancangkan menyelamatkan engkau. Tuhan sedang meluputkan kita dari keadaan yang tragis. Tuhan sedang menyelamatkan kita dari keburukan
untuk kebaikan kita. Milikilah iman, karena Tuhan mau melihat iman. Iman itu adalah perbuatan. Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tercatat di dalam Roma pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya ajak Bapak Ibu sekalian melihat ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini penting supaya kita memiliki iman, rajin berdoa, dan juga memiliki buah-buah roh, buah-buah pelayanan, buah-buah iman. Karena Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tercatat dalam Injil, kitab suci, Roma pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah loh, apa yang kau tabur, itu pula yang akan engkau tuai. Saya ulangi ya, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Maka ketika ia datang, ia mencari adakah iman di bumi. Iman itu perbuatan. Adakah tindakanmu? Kalau engkau percaya engkau beriman, maka engkau bertindak sebagai orang yang beriman. Kalau engkau berkata engkau diberkati Tuhan, maka hidupmu diberkati Tuhan. Kalau engkau berkata jadilah berkat, maka engkau mau memberkati orang. Bukan hanya lip service, bukan hanya omong-omong saja. Iman itu bukan omong-omong, iman itu tindakan, iman itu perbuatan, dan perkara di belakangnya yang mensukseskan adalah Tuhan. Ingat kisah Nuh. Ketika dia membangun bahtera di atas gunung, tempat yang tinggi, dia bertindak setiap hari. Dia mulai kumpulkan kayu-kayu, dia mulai bentuk, dia mulai bangun bahtera itu. Iman itu adalah tindakan, iman itu adalah perbuatan, dan Tuhan melihat perbuatan iman di bumi anak-anaknya yang mengaku orang Kristen. Marilah kita beriman, karena janji Tuhan ya dan amin. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus, maka milikilah iman dan hidupilah itu. Ayat 7. Janji Tuhan luar biasa banget ini. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Ketika rame-rame, tekun berbuat baik. Sekali lagi, tekun berbuat baik. Saudara ketik sambil ucapkan. Ya, tekun berbuat baik. Ini adalah ciri orang beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau dia imani salah, maka dia pasti sesuai ajarannya. Kalau ada orang tekun berbuat jahat, imannya salah. Tapi ajaran cinta kasih Tuhan Yesus adalah tekunlah berbuat baik. Jadi jangan cuma omong-omong ya, tapi kita dihidupin, kita menjalankan, kita mengamalkan kehidupan yang baik. Tekun berbuat baik. Puji syukur, puji Tuhan, ya. Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Iman itu perbuatan. Ketika rame-rame, iman itu perbuatan. Yes, saat engkau berkata orang beriman, maka dunia mau melihat perbuatanmu. Lebih baik satu tindakan yang nyata
daripada 1000 kata-kata tapi tanpa perbuatan. Lebih baik satu tindakan nyata yang berdampak membuat orang bisa merasakan daripada engkau pakai speaker, pakai pengeras suara, pakai mikrofon dengan suara besar-besar, tapi engkau tidak punya perbuatan. Perbuatanmu berbicara lebih keras daripada kalimat-kalimat kencang yang engkau ucapkan. Tuhan Yesus berjanji kepada setiap kita hidup yang kekal, hidup yang mewarisi kedamaian di sorga. Dunia ini fana, dunia ini sementara. Tuhan berkata, terimalah aku sebagai juru selamatmu. Aku akan ampuni dosamu. Aku akan ubah engkau. Seperti Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia bukan hanya dokter. Dia bukan hanya hakim yang adil. Dia bukan hanya pembelamu. Dia juga seorang pemulung. Tahukah saudara, pemulung itu apa? Orang yang kerjanya mungut-mungut sampah. Untuk apa? Untuk dia jual kiloan, lalu didaur ulang. Tuhan Yesus bukan hanya Raja mulia datang ke kandang domba. Tuhan Yesus bukan hanya tabib yang ajaib. Tuhan Yesus juga adalah seorang pemulung. Sampah apa yang dipulung oleh Tuhan Yesus? Saya. Sampah masyarakat. Manusia berdosa. Pesakitan. Yesus Tuhan, Raja yang menghamba. Dia pungut saya. Dia daur ulang saya. Dan hari ini, sekalipun saya dalam ketidaksempurnaan, masih banyak kelemahan dalam tubuh manusiawi Andi Simon ini. Tapi karyanya sempurna dalam pribadi yang tidak sempurna ini. Tetap berharap kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan berkata, aku sudah memegang engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan merebut engkau. Kalau dirimu saja dia pegang kuat, masakan janjinya dia tidak genapin. Yang tercatat di dalam satu ayat lagi ya, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Ayat-ayat ini powerful banget. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Yohanes 10 ayat 28. Bagikan ayat-ayat ini juga bisa menjadi penginjilan efektif bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, supaya mereka bisa oleh anugerah Tuhan, urapan Roh Kudus membuka hatinya, mereka menerima hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28 ada tertulis, Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti hanya dalam Yesus ada kepastian. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan.
Hanya dalam Yesus ada kepastian. Aku pasti memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Pasti. Dalam Yesus ada kepastian. Ketika ramai-ramai, dalam Yesus ada kepastian. Dalam Yesus ada hidup yang kekal. Di luar Yesus binasa. Karena hanya Yesus yang menjamin hidup kekal kepada setiap orang yang datang kepadanya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tangan Yesus. Firman ini pasti menguatkan setiap kita, menjadikan saudara orang percaya yang hidup dalam janjinya. Jangan ragu, jangan bimbang, pegang janjinya, karena Tuhan bukan manusia yang berdusta. Tuhan berjanji, Tuhan genapi janjinya. Apa yang mustahil bagimu, engkau percaya, imani sungguh-sungguh, engkau akan melihat perkara-perkara mustahil itu menjadi mungkin dalam hidup saudara sekalian. Amin. Buat firman Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur firman ini menjadi rema bagi setiap kami. Dan saya berdoa bagi setiap mereka yang dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi sakit, dalam kondisi sedang terlelah, dalam kondisi mereka sedang dalam kondisi dalam pergumulan yang begitu tebal, sampai hidup mereka terasa gelap, beban berat yang begitu sulit, masalah ekonomi, mereka yang terjatuh, terjerat pinjol, mereka yang hidup di dalam dosa, ikatan-ikatan dosa. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian bagi engkau yang membutuhkan lawatan Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu yang terkasih. Karena doa setelah ini akan melepaskan engkau dari keadaanmu yang buruk, keterikatanmu, dan engkau akan mengalami kasih Tuhan. Termasuk engkau yang terpuruk oleh karena penyakit, masalah rumah tangga, seolah-olah ada api dalam keluargamu, tidak ada ketenangan. Engkau akan mengalami damai sejahtera setelah doa ini. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Oh, praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Setiap tangan yang terangkat, dengarkan ini. Firman Tuhan, imani. Janji Tuhan, ucapkan. Dan engkau percayai. Maka setiap tangan yang terangkat, karena firman Tuhan sudah diberitakan, firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Maka setiap mereka, pribadi-pribadi yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terimalah kelepasanmu, kesembuhanmu, pemulihanmu, kemenanganmu dari situasi-situasi yang buruk yang kau hadapi saat ini. Dalam nama Yesus. Free. Dan hiduplah baru. Damai sejahtera bagimu. Cek kesehatanmu. Cek keadaanmu hari ini. Engkau sedang mengalami sesuatu yang ilahi. Karena Tuhan Yesus benar, firman-Nya berkuasa, dan Dia sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Percaya dan imani, sesuatu yang baik sedang terjadi atas hidupmu. Yang lemah dikuatkan,
yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Raja Damai memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya percaya banget banyak yang terberkati, banyak yang dilepaskan, banyak yang dipulihkan, dan banyak di saudara yang disembuhkan oleh kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu terkasih, saya ajak saudara-saudara yang mau diberkati minyak dan airnya, puji Tuhan, puji syukur. Hari ini Pastor akan angkat botol yang besar, ya. Karena banyak bertanya, Pastor boleh nggak kalau saya angkat botol besar? Ya sekuatnya boleh. Bahkan ada kesaksian 1 tandon, tapi karena tandon kan berat. Itulah yang orang situ, dia tidak angkat tapi tumpangkan tangan, dan dia bagi kepada banyak orang, dan dia bersaksi di wilayah tinggalnya banyak orang sakit tertolong karena sembuh melalui pelayanan air doa dan juga minyak ini. Kalau saudara merasa perlu dan mau diberkati air minum dan minyaknya, angkatlah atau tumpangkan tanganmu sebagai tanda setuju bahwa kita percaya Tuhan bisa memberkati air minum ini, minyak ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Air minum dan minyak di tangan kita semua, saya mohonkan kepada Tuhan Yesus yang baik, Tuhanku juru selamatku, Tuhan yang menyelamatkan dan menyembuhkanku, Tuhan memanggilku menjadi alatnya, Tuhan yang saya beritakan Injil Kerajaan Surga tentang kasih-Nya, memberkati air minum di tangan saudara, baik yang kau genggam maupun juga Bapak Ibu sekalian yang tumpangkan tangan. Diberkatilah air minum dan minyak ini dalam nama Yesus. Puji syukur, puji Tuhan, Pastor udah doakan air minum dan minyak. Jadi berkat ya bagi hidupmu dan bagi orang lain membutuhkan. Puji syukur. Saya mau minum. Segar. Puji syukur, puji Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu terkasih, kita mohonkan berkat dari Tuhan. Bapa, terima kasih, saat ini kami akan masuk di hari yang baru. Kami mohonkan berkat daripadamu. Berkatilah kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, masuklah engkau di hari yang baru dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah kesehatanmu senantiasa. Diberkatilah keluarga, rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaan, diberkatilah pelayananmu. Keluar masuk kita semuanya sepanjang hari ini dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Engkau naik, kita naik sama-sama dan jadi berkat, jadi kepala bukan ekor untuk memuliakan Tuhan Yesus, untuk efektif bersaksi, dan saudara-saudara tidak ada seorang pun yang gagal lagi, tidak ada seorang yang menuju turun, tapi semuanya naik jadi kepala dan selamat tinggal ekor,
karena Tuhan mau angkat hidup kita jadi saksi-saksinya. Engkau adalah terang, engkau adalah garam. Sinarilah sekelilingmu, garamilah lingkunganmu, biarlah indahnya kasih Yesus bisa dirasakan oleh setiap orang di sekitar kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah semua berkat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang sakit-sakit sembuh-sembuh. Yang susah-susah senang-senang. Yang selama ini sial-sial semuanya beruntung-beruntung karena disertai Tuhan Yesus. Amin. Saya materaikan doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap setia sama Tuhan Yesus. Engkau sudah dikuatkan, firman sudah menguduskan kita, dan siap masuk di hari yang baru dengan penuh sukacita. Sola fide, hiduplah oleh iman. Ingat loh ya, iman itu bukan hanya diomongin, tapi diamalkan, dihidupin. Tuhan Yesus Immanuel mengasihi kita semuanya dan sayang banget dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dadah semuanya, sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Merasa terberkati, tolong di like, di subscribe, di follow, supaya kalau pesta nanti live lagi, saudara mendapatkan notifikasi di handphone saudara. Gratis loh, tidak bayar-bayaran, semua cuma-cuma karena kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya. Kiss bye. Dor, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Dadah. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah
Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah rohmu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.